gitu ya. Silakan, yuk. Teman-teman ya, kalau masih saya siaran kok masih ada aja yang ngomong akun palsu, ini bagaimana? Kan sudah saya bilang teman-teman, akun asli saya itu followersnya itu hampir 300.000 sekarang sudahan, ya. Kemudian saya hanya memfollow satu akun dan itu juga akun asli saya. Jadi hanya 2 itu ya, teman-teman ya. Oke ya, kita kasih naik. Ada sebentar. Si siapa namanya? Musuh SDM rendah tadi itu inbox saya, teman-teman. Dia inbox saya, dia bilang, "Kamu jam berapa live?" gitu. Saya bilang, "Sebentar lagi saya live." Dia yang karena memang seperti itu, teman-teman. Kalau orang Islam diskusi dengan Kristen, ya itu nggak pernah sejarahnya Islam tuh bisa seenggak-enggaknya menahan diri lah, tidak emosi, nggak bisa. Selalu saja kalau Islam diskusi dengan Kristen bawaannya itu marah, emosi, ngamuk. Jangan begitu ya Muslim ya. Kalau kamu mau diskusi, ayo diskusi saja, ayo naik kemari kita ngobrol-ngobrol. Yuk silakan ya. Oke, ini ada ini berapa kali naik ini Revan ini. Coba kita kasih naik lagi. Revan Agustin Albantani. Yuk. Ya, selamat malam Revan Agustin Albantani. Iya, suaranya berisik, Bang. Revan? Kenapa? Iya, kalau Anda mau naik, coba Anda itu cari ruangan yang tenang. Suara Anda nggak terdengar, yang dengar hanya kebisingan. Sorry lah, belum beres kerja. Ya, saya mau nanya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Ayo. Kamera Anda silakan nyalakan. Ayo. Coba ruangan yang tidak berisik. Ya, saya mau nanya aja bentar ya. Iya, ini rada-rada. Oke, taruh di bawah saja. Ini bongak nih. Ayo, silakan. Naikkan aku kalau berani. Giliran dinaikkan hilang suaranya. Kenapa sih kalian Muslim seperti itu? Ya, kalau tidak mampu diskusi, sudah saya bilang kalian duduk di bawah, nonton di bawah, ajak bapak ibu kalian nonton di bawah. Nekat yang nyata. Ayo silakan, yuk. Ayo kita diskusi, ayo naik. Bawa argumen terbaik Anda, bawa performa terbaik Anda, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Rusli. Oke, selamat malam Rusli. Oh, maaf Bang Edis, kepencet. Muslim kah? Saya Kristen Bang Edis, maaf kepencet tadi. Tapi kok Rusli? Ini tadi Muslim Bang. Oke, saya turunkan ya, Oke ya teman-teman ya, kita baru mulai acara kita ini sebenarnya. Sekali lagi ya teman-teman ya, saya mengundang orang-orang Muslim untuk berdiskusi dengan saya. Sehubungan dengan Abdul Somad dan Adi Hidayat yang melarikan diri dari saya. Mereka tidak berani, ya. Mana berani mereka keluar turun dari kursi nyaman. Ya.
Yuk, saya undang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat untuk naik ke sini. Mana mereka berani? Yuk, silakan. Oke, kita yang Kristen saya minta dengan sangat, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Yang Kristen sekali lagi teman-teman, jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Anto Petani. Anto Petani. Ya, Anto Petani. Besok pagi saya rawat dia. Halo, Anto Petani. Selamat malam. Selamat malam, Anto Petani. Silakan Bang, Anda Muslim? Apakah Anda Muslim, Anto Petani? Muslim. Muslim. Kenapa kok sudah mulai malu jadi orang Islam? Jawab saja macam Malu kenapa? Mulutmu aja yang kotor. Silakan nyalakan kamera, yuk. Kameramu nyala. Mulutmu jangan ngerocos. Kamu ditanya kamu Islam, kamu terdiam sedikit. Ayo silakan nyalakan kamera. Oke, kalau sudah malu jadi orang Islam. Di bawah ya. Di bawah sana udah malu jadi orang Islam. Iya, sekali lagi ya teman-teman ya, sehubungan dengan banyaknya orang Islam yang naik ke sini, yang ngaku Islam aja udah malu. Aku Islam. Yuk, silakan yuk. Mana nih? Apakah kamu sudah malu menjadi pengikut orang mati di kuburan? Iya. Mereka takut ketahuan kalau mereka pengikut Muhammad yang ada di kuburan. Apakah kalian sudah malu menjadi pengikut mayat dalam kubur? Kalau sudah malu jangan naik kemari. Ayo silakan ya, yang masih bangga-bangga saja. Bilang, Bang, saya sudah malu Bang menjadi pengikut mayat dalam kuburan. Ayo silakan, silakan. Oke ya, kita sebentar teman-teman, sebentar. Apakah di YouTube saya nyala teman-teman? Kok saya seperti tidak bisa mendengar suara? Sebentar ya teman-teman ya. Sabar. Sebentar. Oh nyala kok. Nyala. Oke. Ini saya lagi ngetes nonton YouTube saya sendiri, nyala ternyata. Ya silakan ya, yang muslim, ayo. Ya gimana? Kemarin pakai kacamatanya itu terus, disuruh ganti memantul. Aduh. Oke, yuk, silakan. Oke ya, kita kasih naik ada sebentar nih siapa ini? Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Siapa ini? Ya, halo, Muslim Bang. Hello, nak tanya Edis ni, kenapa Kristen bodoh sangat sembah manusia? Nyalakan kamera dulu. Kalau kameramu sudah nyala, baru kita ngomong. Kamu saja sudah malu nunjukin mukamu gimana? Kepala otak kau malu. Sudah malu jadi orang Islam. Tidak malu, aku tidak malu. Kau tu bodoh. Islam. Nah itu, kenapa mana mukamu? Mukamu mana? Kau tu bodoh. Mukamu sembah mana? Manusia. Mukamu Bodoh sembah manusia. Marah-marah. Kenapa Kristen bodoh sembah manusia? Marah-marah Tanya jawab itu. Kenapa Kristen bodoh sembah manusia? Oke, taruh bawah dulu. Kamu bodoh. tidur dulu di bawah sana. Yuk silakan. Kalau kamu sudah malu di mukamu, kamu nggak usah naik. Saya tahu kok, kamu malu dilihat orang kalau kamu orang Islam. Saya tahu. Ayo silakan.
marah-marah ke saya. Tadi loh nih, kau bisa baca nggak ini? Jika kamu membaca Bible dan Al-Quran sampai tamat, kamu akan simpulkan kalau Quran menjiplak Bible dengan keliru. Masalahnya apa? Masalahnya kamu jangankan baca Bible, Quran pun nggak kau baca. Quran nggak kau baca. Quranmu cuman untuk pajangan. Ada pernah kau baca Quranmu? Kalau kamu baca Bible dan Al-Quran itu sampai habis, ini kesimpulanmu ini. Quranmu itu menjiplak Bible dengan keliru. Kau baca aja nggak pernah. Ya, coba kau baca sekali, baca. Seumur hidup seenggak-enggaknya sekali kau baca. Gitu loh. Quranmu aja cuman untuk perhiasan kok di rumah, untuk pajangan ruang tamu. Ya, silakan ya. Ya, saya itu mencerdaskan kaum muslimin yang selama ini dikibulin sama ustadz-ustadznya. Dia cerita begini begitu begono, Qurannya sendiri nggak pernah dibaca. Nih silakan ya. Sudah berapa kali berita-berita terdengar ya, orang tua menyekolahkan anak-anaknya, santriwatinya malah kalian tahu sendiri kan, sudah berapa banyak kesaksian seperti itu. Disekolahkan ke pondok pesantren, ternyata anaknya malah dikerjain sama ustadznya. Itu ya. Ayo silakan yuk, yang muslim ayo ajukan permintaan nih, jangan malu-malu. Ya. Mari kita kasih naik, ada Alek Yul Ganteng. Oke, Alek Yul Ganteng. Ya, selamat malam Alek Yul Ganteng. Alek Yul Muslim bang? Oke, baik, saya kasih turun ya, Oke, silakan ya. Kalau teman-teman, kalau Anda Kristen, jangan mengajukan permintaan naik, teman-teman. Ya, sekali lagi, kalau Anda Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim. Kita berikan mereka kesempatan ya. Oke? Bisa kerjasama ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada Kayub Lombok. Ya, selamat malam Kayub Lombok. Halo Kayub Lombok. Meninggal dunia. Meninggal dunia semua mereka. Oke, kita kasih naik lagi, ada sebentar ya, kita cari. Kita sebenarnya cukup diskusi dengan satu orang asal dia ngerti agama Islam aja gitu. Soalnya saya udah putus asa mencari orang Islam yang ngerti agama Islam, teman-teman. Putus asa. Nggak ada, teman-teman. Ya gimana, masa saya sudah dipaksa bilang ada? Apakah saya harus dipaksa bilang ada orang Islam yang ngerti agama Islam? Orang nyatanya nggak ada, gimana? Kalaupun ada orang-orang yang ngerti agama Islam, mereka akan mengiyakan perkataan saya. Seperti itu. Ya. Berat. Oke, ada Naufal. Oke, kita kasih naik, ada Naufal. Yuk, silakan. Iya, selamat malam Naufal. Ya. Muslim bang. Malam bro. Ya, Muslim.
Bang, udah malu bang jadi orang Islam bang? Ya. Udah malu jadi Gimana? orang Islam? Udah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Ntar. Mohon cam. Kalau sudah malu jadi orang Islam, silakan abang nonton di bawah. Tapi kalau masih bangga jadi orang Islam, ayo kita diskusi dengan Jangan. baik. Gitu. Kok gelap-gelapan bang? Bang Novel kok gelap-gelapan? Kemana lampunya? Nggak usah ngeles. Kalau mau diskusi baik-baik. Iya, kita diskusi baik-baik. Cuman kamunya gelap-gelapan. Sudah malu Ya. jadi orang Islam atau bagaimana? Kamu sudah malu. Kau dilihat kacamata orang itu kalau kamu malu Islam. Kristen atau abang nggak Edis? Lu pakai kacamata itu malu Kristen atau gimana? Enggak, ini ciri khas saya. Tuh. Kamu juga pakai Sekarang gua mau tanya nih. apa? Enggak ada yang larang kamu Pertanyaan pakai Anda. kacamata. Kamu masalahnya gelap gulita. Oh ini lampu muka saya ini. Iya, lampumu Lihat, kok nggak bisa dinyalakan. Oke, Kamu kita sendiri diskusi gelap-gelap. sekarang. Begini, saya mau tanya satu Nyalakan tentang dulu. tuh. Gelap-gelapan Kamu- begitu. Ntar kamu jadi nabi. Kalau jadi nabi sih nggak masalah. Yang penting kamu jangan bilang Tidak. wanita yang mau menyerahkan diri kepadaku. Wah, nanti kamu jadi Muhammad kedua. Pakai waktu gimana Edis? Kalau kamu mau jadi nabi tidak masalah. Yang penting tidak ngikutin jejaknya Muhammad. Loh, gimana sih? Kalau Muhammad Aduh. itu sejak dia jadi nabi, perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri sama dia. Bahkan dia bukan boleh sama dia menggauli omong. perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Yang jemuran katanya omong. Kita mau diskusi atau enggak? Gimana kamu? Edis takut, Edis. Coba kalau kamu ngomong jangan tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Kalau saya ngomong pakai dalil. ada dalilnya. Oh, saya pakai dalil. Dalil di mana? Terkutuklah orang di kayu salib. Itu apa? Oke, apakah Yesus sampai sekarang masih tergantung di kayu salib? Yang terkutuk itu siapa, Edis? Yang terkutuk itu siapa, Edis? Apakah Yesus masih tergantung di kayu salib? Menurut ya memang enggak. Di kitab itu Terus kenapa berapa? kamu masih bilang Terkutuk lah. Tuhan yang di kayu salib? Yang terkutuk di Kalau kayu salib Yesus itu sampai siapa, sekarang Edis? masih disalib. Nah, betul katamu. Gimana? Gimana? Yang terkutuk? Muhammad sampai sekarang masih di kuburan nggak? Oh enggak, masih. Masih Dia di udah di kuburan. Iya jelas. Apakah kamu Kenapa? pengikut Muhammad? Sekarang saya tanya, Dis. Ya, langsung meninggal. Di Galatia Apakah kamu 3:13 pengikut kita pakai dalil. Ya sudah. Ya. Apakah Di kamu Galatia pengikut 3 Muhammad? mulai framing kan? Duh, kok framing? Ditanya kamu pengikut Muhammad apa nggak udah malu? Gimana tadi? Apakah kamu pengikut Muhammad? Saya pengikut Nabi Muhammad. Kenapa? Pengikut Muhammad. Apakah Muhammad sampai sekarang masih di dalam kuburan? Enggak. Oh, sekarang udah nggak di kuburan lagi. Bersama Ilahi dia. Udah bangkit. Udah bersama Ilahi. Sudah bangkit dia dari kuburan. Ya. Oh, udah belum. bangkit Muhammad. Yang bangkit Muhammad itu bangkit. Tuhan Anda. Duh, gimana berarti Muhammad masih di kuburan? Mau ngeles kau. Apakah Muhammad sampai sekarang masih di Akan kuburan? kami bangkitkan. Itu siapa? Bangkit. Enggak, Tuhan sekarang masih di Anda kuburan nggak Muhammad? udah mati di kayu salib terus dibangkitkan. Itu Iya, hantu bangkit. atau Tuhan? Iya, bangkit. Tuhanmu sampai sekarang masih di kuburan. Gimana? Emang di kuburan? Emang di kuburan? Iya. Di kuburan Jadi, Rasulullah siapa itu yang menjadi jelas pengikut ada sampai Rasulullah sekarang. kuburan? Sekarang buktikan saya salibnya Yesus sampai sekarang ada nggak? Gimana? Nggak akan mampu, nggak akan. Salibnya Yesus sampai sekarang. Pertanyaanmu Oh. ada saja. Nggak usah ngeles, Kan Bis. saya Nggak salibnya usah Yesus sampai ngeles. sekarang maksudnya apa? Ngarang kayak pertanyaan aja kamu udah nggak mampu. Akan itu aja nggak paham dong. Tunjukkan saya Dah, yuk, bekas balik ke tema ini, yuk. salibnya Yuk. Yesus. Kamu sudah pernah baca Bible sama Al-Quran sampai selesai? Udah pernah? Oh, Bible Anda suruh saya baca. Jangan Al-Quran. Oke, kita diskusi. Saya mau tanya satu perkara dengan Anda Sudah ini. pernah membaca Bible dan Al-Quran sampai selesai?
Kalau selesai sih belum, tapi pernah baca. Saya nggak mau jadi munafik. Kalau belum, ya saya maklum. Saya maklum kamu tidak mengerti. Sekarang begini, kamu sudah pernah baca Quran sampai selesai belum? Udah, Sudah pernah. Sudah kau baca terjemahannya? terjemahan belum? Belum. Berarti kamu cuma baca Arabnya doang. Nggak mau diskusi atau gimana nih? Ya ini temanya kan ini. Jika kamu membaca Bible dan Al-Quran sampai tamat, kamu Terus? akan simpulkan kalau Quran menjiplak Bible dengan keliru. Masalahnya kamu nggak pernah baca Bible, nggak pernah baca Quran, terus kamu ngapain? Oke, saya memang nggak pernah baca sampai habis. Terus kamu tapi kesini satu ngapain perkara mau kalau tanya. begitu? Anda mau tanya nggak? Ini temanya nih. Oke. Jika kamu oke. membaca Bible dan Al-Quran sampai tamat, kamu akan simpulkan kalau Quran menjiplak Bible dengan keliru. Gimana? Sanggup kamu membahas tema ini? Sekarang Anda baca habis nggak? Kamu sanggup nggak membaca tema ini? Membahas tema ini? Iya. Oke, saya nggak pernah baca sampai Terus habis. kamu ngapain kesini kalau begitu? Weh, nggak usah sosok ngeles kau. Nah, gimana ini orang? Nggak usah ngeles. Nggak usah Ada yang ngeles. gini. Ada banyak yang inbox gini. Bang, Gimana? temanya diganti lah bang. Masa itu terus? Masalahnya begini, orang Islam dodong-dodong. Gimana mau Buktikan ganti saya tema? Al-Quran menjiplak. Buktikan saya Al-Quran menjiplak Oke, Bible. buktikan Al-Quran menjiplak. Oke, Iya. ada Quran, ada Bible di situ. Nah, buktikan dulu, nggak usah kau tanya Al-Quran apa di sini. Gimana sih orang ini? Gini, gimana kita mau diskusi? Kacamata itu dibuka, nggak usah malu jadi Kristen, nggak usah. Gimana? Ada Quran sama Bible Edis juga? malu saudara, Edis, Ada nggak Quran sama Bible? Edis, nggak usah malu. Ya gimana? Yaudah, Kalau saya kamu, mau tahu. kalau kamu gini, masalahnya kamu itu satu nggak punya nama, kamu nggak jelas siapa. Ini Naufal, ini Naufal siapa bro? Yang Ini apa Naufal ini? nama saya asli itu. Kamu aja masih unyu-unyu anak-anak. Tapi kalau yang naik ke sini tadi entah si Juma Muka kah, saya entah muda, Zulita umur kah. tua. Saya Umur buka saya kacamata tua. saya. Umur saya tua bro. Oke Muka lah, saya ini emang kamu muda. undang guru ngajimu ke sini. Nanti kalau guru ngajimu ke sini, baru kita diskusi ya. Kamu Quran nggak pernah baca. Ya. Quranmu itu di rumah Oke, cuma pajangan doang. Oke, si paling pinter, saya mau tanya. Boleh nggak? Mau nanya apa kamu ya? Orang kamu aja Quran nggak ngerti, Bible nggak ngerti. Eh. Kalau sudah Kan belajar, sering. baru nanti naik ke sini ya. Oh bentar. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Tidur di bawah dulu. Kau Bible kan. Tapi memang begitu semua teman-teman. Orang Islam itu rata-rata begitu semua. Yang baca Al-Quran itu ya paling cuma 5 orang. Cuma 5 orang. Gitu. Makanya kalau teman-teman inbox saya, Bang ganti tema. Bukan saya nggak mau ganti tema teman-teman. Bukan nggak mau ganti tema. Masalahnya mereka itu nggak ngerti. Mau dibahas apa sama mereka? Nggak tahu mereka itu. Sedangkan Muhammad nikahi anak kecil aja mereka nggak tahu. Orang Islam tuh nggak tahu. Yang orang Islam tahu jumlah Tuhannya 1 masuk surga. Aja. Sederhana kok Islam itu. Ya. Jumlah Tuhan 1 masuk surga. Walaupun mereka nggak tahu Tuhannya gimana, nggak tahu itu. Coba Kak tanya orang Islam gimana Tuhannya, pasti tidak bisa kelihatan, nggak boleh kelihatan, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh terlihat, nggak boleh sama dengan apapun. Itu aja. Yang orang Islam tahu cuman itu. Habis itu masuk surga. Jangan kalian pikir orang Islam ngerti agama Islam. Salah besar kalian, salah besar. Kalau mereka ngerti agama Islam, mereka akan meninggalkannya lagi. Ya, silakan. Nggak ngerti mereka agama Islam itu. Cuman ikut-ikutan. Qurannya saja itu nggak pernah dibaca isinya. Kalau dibaca huruf-huruf Arabnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, masuk surga itu. Cuma itu doang. Salah besar kalian kalau mengira orang Islam itu ngerti agama Islam. Ayo, silakan.
Mereka nggak ngerti agama Islam itu. Oke, kita kasih naik ada Bezi Hal. Oke, Bezi Hal. Ya, selamat malam Bezi Hal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan, beri salam kepada saya kan. Contoh orang Islam nggak ngerti agama Islam. Ya, Bezi Hal Muslim Bang. Iya, alhamdulillah. Silakan Bang. Nyalakan kamera, ayo kita ngobrol dengan baik. Sesuai tema kan? Sesuai tema Bang. Tapi gini Bang, masalahnya apakah Anda sudah pernah membaca Bible, membaca Al-Quran sampai tamat? Kalau tamat sih belum. Iya. Makanya Anda tidak pernah baca sampai berkompeten. tamat, bro. Gimana? Aku juga bisa jamin bahwa Edis TV nggak pernah baca sampai tamat, baik Al-Quran maupun Bible. Bisa. Oh gitu. Baik, intinya kamu belum pernah membaca Bible dan Quran sampai selesai. Sedangkan saya itu bahkan sudah lebih dari 100 kali saya tamatkan membaca Oh, iya, ya. Quran. Dari Saling, Al-Fatihah bisa sampai gitu. Anas. Nih saya lagi ngomong, Anda ngomong. Cobalah tahan diri dulu loh, jangan gelegetan gitu. Ya. Saya itu membaca Bible sudah selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah saya baca, bahkan berkali-kali saya baca. Ya. Saya baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu itu pertama kali sampai selesai itu kurang lebih tahun 2013. 8 bulan saya baca sampai habis. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu aja kamu nggak tahu apa. Nah, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu saya baca sudah lebih dari 100 kali. Nah, sekarang apa kesimpulannya setelah saya membaca itu? Kesimpulannya, kitabmu itu jiplak Bible, tapi ngasal. Nah, kamu tidak tahu itu karena apa? Karena kamu nggak pernah baca isinya. Yang kamu baca cuman huruf-huruf Arabnya, habis itu dapat amal pahala. Silakan. Berarti abang kan udah ngaku nih, udah baca dari Bible itu udah dibaca dari Kejadian sampai Wahyu tuh. Boleh nggak diuji tuh, bang? Diuji bagaimana? Kamu mau menguji, kamu aja nggak pernah baca, gimana? Doang gitu loh, boleh nggak? Temanya itu membuktikan bahwa Boleh nggak? Quranmu menjiplak Bible. Kamunya nggak pernah baca, itu masalahnya. Yang didiskusikan sama kamu apanya? Coba Nanti kamu bilang, kelihatan. apa bang yang dijiplak? Gitu. Enggak, kan kita buktikan dulu klaimnya benar apa salah, kan gitu bang. Bisa nggak? Kamu sudah pernah baca sampai selesai? Ya kita coba aja, nggak perlu. Ya gimana kamu mau mencoba saya? Orang kamunya belum pernah baca sampai selesai. Gimana nih? Bisa nggak kita coba? Habis itu nanti kita perbandingkan antara Al-Quran dan Bible. Saya mencari orang Muslim yang sudah baca Bible, sudah baca Quran sampai selesai. Iya. Nggak nyambung nih orang nih. Gimana? Kenapa kamu nggak nyambung? Iya. Setelah Apa? aku udah membuktikan. Coba ulangi apa poin saya? Yang saya utarakan apa dari tadi? Ya, abang mengklaim setelah sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu dan dari Al-Fatihah sampai Anas antara Bible dan Al-Quran, Anda menyimpulkan bahwa Al-Quran mencipta Bible secara ngasal. Belum. Belum, berarti Anda tidak gimana? Anda belum melakukan, terus apa yang mau kita bahas? Masa saya mau membahas sesuatu dengan Anda? Nekat yang nyata. Bentar, saya kalau keluar dari aplikasi yang di TikTok itu pasti ini. Oke, sebentar ya teman-teman ya.
Ya, teman-teman ya, memang seperti itu teman-teman. Kita agak sedikit sulit. Kalau saya ingin menyajikan tema yang berbeda, tema yang sedikit akademis, itu sulit teman-teman. Gitu loh. Kecuali kita sudah janjian dengan orang-orang yang sudah membidangi itu. Tapi memang akhirnya kesimpulannya begitu. Kesimpulannya itu begitu, sama kesimpulannya. Cuman kan sebagian besar orang, 99% orang itu nggak pernah baca Bible dan Quran sampai habis, nggak pernah. Gitu loh. Makanya mereka nggak pernah tahu itu. Apa mereka pernah tahu bahwa Quran yang jiplak Bible? Nggak tahu, orang nggak pernah dibaca sampai selesai. Coba, ayo silakan. Kita kasih naik ada suci imanku, suci imanku. Ya, suci imanku, Muslim Bang. Ya, selamat malam, Bang. Selamat malam, Muslim Bang. Ya, selamat malam, Bang. Oke, saya kasih turun dulu ya. Kita kalau ngobrol sama orang nggak nyambung tuh kita udah dibilang Muslim Bang, selamat malam Bang. Ayo silakan yuk. Kita masih menunggu ya, menunggu Muslim yang pinteran dikit lah ya. Oke. Punggawa Islam. Oke, punggawa Islam Muslim Bang. Lihat nih. Halo, yang kayak begini coba. Abang Muslim. Halo. Iya, halo saya dengar. Anda Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Ayo, silakan nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Ayo, silakan. Kalau tema-tema yang berat begini nggak bisa teman-teman. Saya tuh udah pengalaman teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman bilang Bang ganti tema. Masalahnya mereka nggak ngerti. Sedangkan tema yang itu aja mereka nggak ngerti. Gimana kita mau ganti tema? Gitu loh. Temanya mereka itu nggak ngerti itu. Ya Bang, Anda Islam. Ya. Sudah pernah Anda membaca Al-Quran sampai selesai? Ya, sudah. Apa itu? Sudah pernah baca Bible sampai selesai? Oh, belum. Belum, pantesan dia nggak tahu isi Quran yang jiplak Bible. Jadi selama ini Anda tidak pernah tahu isi Bible ya? Iya, tidak. Tidak pernah tahu ya. Nah saya sudah baca Bang. Saya sudah baca Quran, saya sudah baca Bible, ya. Isi Quran Anda itu adalah jiplakan-jiplakan dari Bible. Tapi jiplaknya ngasal-ngasalan. Loh, dia geleng-geleng kepala. Yang di mana itu? Ini Yang di mana? Oke, baik. Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Ada? Dibuka aja, di situ Oke, buka aja. baik. Buka. Ini Anda mau diskusi gimana? Quran nggak disiapin. Kayak begini, model diskusi kayak begini tuh ngapain? Quran sudah siap di situ belum? Iya. Nah, coba ambil Quranmu mana? Coba. Yang mau dibuka surah apa? Coba buka surat Al-Baqarah. Oh, sebentar, saya bukakan ayat Qurannya. Bentar, saya bantuin. Memang mereka ini ya. Bilang katanya Quran ada di situ tapi nggak ada. Sebentar. Bentar ya. Bentar Bang. Kita cari dulu contoh-contoh yang sederhana ya. Dari yang sederhana sampai yang berat. Oke, coba. Buka Quran surat As-Saffat. Oke. Sudah? Sudah ketemu surat As-Saffat? Sudah? Ya, apa isinya itu? Oke, coba. Kita mulai dari ayat yang ke-100, Bang.
Coba ditampilkan, bisa enggak? Anda nggak punya Quran di situ. Tadi Anda bilang Anda punya Quran di situ. Iya. Kenapa Anda udah nggak sudi lagi buka Al-Quran? Bisa ditampilkan enggak? Iya, Kan di udah tangan jelas. Anda ada nggak? Ada. Kenapa Anda tidak mau baca? Saya baca kok. Mana coba Iya, surat sama As-Saffat ayat 100. Coba dibaca surat As-Saffat ayat 100. Itu kan ada laptop dibuka, ya kan? Ya bang, tidur aja di bawah, tidur di bawah. Memang begitu, orang Islam itu teman-teman, memang Muhammad yang ngajarin boleh dusta dalam 3 hal. Nah itu lagi dipraktekkan sama dia. Baca Quran aja udah nggak mau, kok ngapain? Mau diskusi apa? Kamu lebih pantas diskusi soal misalnya maling apa hari ini. Ya kan? Iya kan? Karena di dalam agama Islam dikatakan oleh Muhammad, asal kamu tidak menyekutukan Allah, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Walau berzina, walau mencuri, masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Nah, itu ajaran agama Islam. Ya, ayo silakan. Saya masih mencari, saya menunggu orang Islam yang ngerti agama Islam. Yuk. Kita kasih naik Bustomi Ahmad. Ya, Bustomi Ahmad. Muslim, Bang? Halo, Bustomi Ahmad. Ya, ini kan? Salam. Oh, ini si Gimana Bustomi kabarnya, Bang? Ahmad Yani. Bustomi, sinyalmu putus-putus loh. Gimana kabarnya Bang Edis? Kabar baik. Gimana kabar Bustomi? Aduh, Kabar Bustomi bagaimana? Bang Edis. Jaringan putus-putus nggak? Nih, sekalinya ketemu Muslim, langsung entah jaringan putus-putus lah. Banyak sekali alasannya orang Islamnya. Entah jaringan putus. Ya, sudah jelas. Ya, udah tidur di bawah sana lah. Oke, kita kasih naik Boy Piliang. Ayo, Boy Piliang. Saya merindu, saya pengen hari ini saya diskusi dengan satu saja orang Muslim yang ngerti agama Islam. Kita diskusi sampai selesai. Satu aja. Boy Piliang Muslim, Bang. Kabur lagi. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Bukhari, Muhammad Sofi. Ya. Muhammad Bukhari, Muhammad Sofi. Ya, Muhammad Bukhari. Selamat malam, Muhammad Bukhari. Ya bang, selamat malam. Oke, selamat malam. Muslim, Bang. Zakatnya Muslim bang. Muslim. Ngerti ya Bang tentang agama Islam? Atas pengetahuan yang terbatas lah. Ngerti. Ya memang terbatas semua lah pengetahuan. Bang, Bang, saya nak tanya satu soalan bang. Tanya satu soalan. Kita lagi membahas gini Bang. Hari ini saya membahas tema yang sedikit berbeda. Saya ingin membuktikan bahwa atau ingin menyadarkan orang Islam bahwa kitab kalian itu, isi kitab kalian itu, isinya itu kutipan-kutipan atau seperti tiruan-tiruan atau jiplakan. Abang dari Malaysia? Saya Malaysia. Jiplakan tahu jiplakan? Plagiat lah kan? Plagiatisme. Nah gini, banyak orang tak tahu itu Bang, karena orang Islam tak baca Bible. Kalau orang Islam baca Bible, kemudian baca Quran, mereka akan mengiyakan itu. Isi kitabnya itu menjiplak dari Bible itu. Nah, aku tanya dulu abang, sudah pernah abang baca Quran tuh sampai habis? Sampai selesai sudah pernah? Pernah lah. Pernah. Bible?
Sebagian. Sebagian. Oke, pantas dia belum tahu. Oke, kita mulai Bang ya. Sudah siap Bang? Sudah siap? Sudah ready ada Quran di situ? Sejak saya buka Bang Kejap saya buka melalui apps aplikasinya. Tapi Abang keluar dari aplikasi nanti kalau Abang keluar. Ah, ini. Oke lah ya, Islam memang harus disuapin. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita suapin mereka ya. Karena mereka ini masih bayi-bayi yang nggak ngerti apa-apa. Oke. Ya Bang, saya boleh buka 2 aplikasi dalam satu phone kejap ya. Oke, bisa. Kalau bisa itu bagus. Masalahnya Abang itu kalau membuka aplikasi, Abang itu terjeda Bang. Abang itu terjeda. Kita tak lihat, Abang bicara pun nggak bisa. Nggak nyambung ya. Gini Bang, Bisa. saya tahu orang Islam tuh malas ambil Qurannya. Saya tahu orang Islam tuh tidak pernah atau buta terhadap Qurannya. Makanya nggak apa-apa, saya bukakan. Ya, saya bukakan. Baik. Ya, kita bukakan Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100 ya. Ayat yang ke-100. Surah As-Saffat ayat ke-100. Jelas tak gambar sini Bang? Oke, surat As-Saffat ayat yang 100 ya Bang ya. Kita mulai. Surah Bang saya buka. Saya aja Bang yang bukakan Bang. Abang nggak bisa. Biar saya suapin umat muslim. Saya akan suapi orang Islam ya, karena mereka ini seperti bayi-bayi yang nggak tahu apa-apa, yang malas membuka Qurannya. Jadi saya suapin mereka, saya bantuin. Oke. Sudah nampak di sini Bang? Ya nampak jelas Bang. Oke ya, saya bukakan ya. Nih, ini surat As-Saffat ayat yang ke-100. Saya bacakan. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku yang termasuk orang-orang yang soleh. Abang tahu ini siapa yang bicara ini? Oh, tak tahu lah Bang. Boleh cakap Bang? Tak tahu. Ya memang seperti itu loh orang. Oke Bang, ini yang berbicara di sini adalah Ibrahim. Sudah? Oke, yang bicara adalah Ibrahim. Sebentar. Oke, kita lanjut, kita kasih ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya di ayat 101. Nih. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Terus. Ya. Maka tatkala anak itu sampai dalam tanda kurung pada umur sanggup, berusaha bersama-sama dengan Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, anak itu ya menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapati aku termasuk orang yang sabar." Nah, kemudian nih, ya, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Ini gimana nih maksudnya nih? Nih, makanya saya bilang kan, entah apalah maksud Quran ini. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis. Oke, nggak apa-apa, kita terusin aja. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." 106. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sudah ya? Sudah ya Bang ya? Oke. Saya mau tanya, sebelum kita ke Bible Bang, Anda kan nggak tahu ini jiplak dari Bible kan? Jiplak secara salah-salah, Anda kan nggak tahu. Nah, makanya sebelum ke Bible, gini. Saya mau tanya Bang, ini yang tadi kita bahas itu membahas apa? Coba. Yang tadi kita bicarakan itu membahas apa? Kalau sepengetahuan kepada Ibrahim untuk berkorban ya. Berkurban, oke. Ibrahim kan bermimpi ya.
Kemudian dalam mimpinya itu dia menyembelih anaknya, betul? Nah, kemudian dia pengen menyembelih anaknya itu. Nah, ini kan banyak kan kisah-kisah seperti itu teman-teman sekarang ini. Mimpi dia nyembelih anaknya, ternyata anaknya disembelih betulan, ternyata masuk kantor polisi. Banyak kejadian begitu. Oke. Nah, ketika itu dikatakan kami ganti dengan sembelihan yang besar, betul? Maksudnya gimana? Kami ganti dengan sembelihan yang besar itu gimana? Dinosaurus kah atau apa? Badak atau jerapah atau bagaimana? Coba. Kalau dalam tradisi Islam digantikan dengan kibas kan? Benar gak? Gak tahu, orang di situ cuma ditulis kami ganti dengan sembelihan yang besar. Maksudnya gimana itu kami ganti dengan sembelihan yang besar? Digantikan dengan binatang lain kan? Bukan disembelih anaknya kan? Mana? Cuman tulisan kami ganti dengan sembelihan yang besar, mana? Berarti anaknya berubah jadi sembelihan yang besar. Makanya bang, baca Quran pusing sendiri kan? Pusing sendiri bang. Apa ini maksudnya kami ganti dengan sembelihan besar? Maksudnya gimana? Jadi anaknya Ibrahim berubah jadi sembelihan yang besar gitu. Jadi daging cincang gitu. Nih makanya bang, saya kasih tahu nih, sebenarnya gini bang, ayat yang barusan kalian baca itu sebenarnya cuman jiplakan plagiat dari Bible, tapi yang bikin plagiat itu nggak tahu, dia buru-buru tulisnya. Yang penting nulis jadi syair aja udah jadi, udah. Nih biar abang tahu dari mana itu dia ini bang ya, biar saya kasih tahu. Nih. Saya kasih tahu. Kalian kan nggak ngerti. Kalau kalian seandainya ngerti, kalian pasti sudah meninggalkan agama Islam. Nih, saya kasih tunjuk bang ya. Nih. Bentar ya. Bentar bang. Saya tunjukkan. Kita bukakan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ya bang ya. Nih, saya balik dulu kamera saya. Kejadian 22, sekejap saya buka. Kejadian pasal 22. Makanya kalian itu ada dalam Quran. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ayo bang, jangan dimatikan bang kameranya. Kameranya jangan dimatikan bang. Saya buka aplikasi sekejap, sabar. Ini dulu. saya bantu. Anda kan sudah malas membuka Quran kan, membuka Bible, buka Quran Anda malas. Karena memang seperti itu tabiat kalian. Gak apa-apa, nih bang ya, Kejadian pasal yang ke-22. Nih, ini judulnya itu kepercayaan Abraham diuji. Oke? Nih, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya. Ini gak mimpi-mimpi bang. Gak seperti di kitab Anda, mimpi-mimpi. Ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu bangkitlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nih ya, ini agak sedikit panjang, saya persingkat aja nih ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya
lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh. Perhatikan ini bang. Ini ayat ini nih. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ini kejadian-kejadian seperti ini sering bang di padang gurun. Sering. Ya, entah itu rusa, entah itu kambing, itu sering nyangkut tanduk mereka itu di belukar. Kalau Anda sering nonton wild animal itu kejadian seperti ini sering terjadi. Ya. Nah, ketika Abraham menoleh ke belakang, ya, dilihatnya ya, ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nih bang, Bible ya bang ya. Jadi ketika Anda baca Bible, oh begitu ceritanya jelas ya. Jadi ketika Anda baca Bible, nggak ada di situ. Lalu kami ganti dengan sembelihan besar. Itu apaan bang? Ganti sembelihan besar itu apa maksudnya? Ganti sembelihan besar, sembelihan dinosaurus. Badak bercula 5. Nah, coba silakan. Oh. Ya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sembelih anak, kita nak sembelih apa bang? Ya, lepas kita tahu Gak kita... nyambung. Bang, yang kita bahas, betul nggak Anda menemukan bahwasanya isi Quran Anda itu menceritakan hal-hal yang sudah ada di Bible? Anda nangkap itu nggak dari tadi? Ya, saya paham. Nangkap. Puji Tuhan masih nangkap. Anda melihat indikasi plagiatisme di situ? Abang Idris bagi tahu cerita sembelihan itu ada di Bible. Benar. Ya. Kemudian Terus ada di Quran Anda melihat juga? Ya, tapi penceritaannya Anda berbeza. melihat nggak? Anda melihat nggak kesamaan begitu, kemiripan Anda lihat? Kalau dalam Islam versinya berbeza sikit, Abang Idris. Bukan, yang saya tanyakan kemiripan. Anda lihat kemiripannya? Kalau sumber itu dari yang benar, tetap benar. Yang ditanya apa? Bang, yang saya tanya, abang lihat kemiripan itu tidak? Iya, benar. Nah, gitu dong, lihat kemiripan. Artinya, Al-Quran menceritakan hal-hal yang sudah ada di Bible, betul? Oke. Nah, sekarang saya tanya bang, lebih jelas Quran apa lebih jelas Bible? Oke, kalau Bible jelas apa bagusnya, kalau Quran tak jelas apa bagusnya? Enggak, saya tanya dulu, mana ketika abang baca tadi, saya bandingkan yang kedua tadi, mana lebih jelas bang? Yang lebih dipahami yang mana? Nah, oke lah, Bible lah lebih dipahami. Iya, makanya saya bilang bang, kalau Anda jujur menggunakan hati nurani Anda, Bible lebih jelas kok bang. Makanya Quran Anda itu bukan menyempurnakan bang, bukan menyempurnakan, menyempurnakan bang. Sempul. Bukan menyempurnakan, tapi menyempurnakan. Makanya saya bilang bang, coba yuk baca gitu loh, baca. Nggak usah percaya sama siapa-siapa dulu. Nggak usah percaya sama ustadz, nggak usah percaya sama pendeta, nggak usah. Baca aja dulu. Kalau kamu sudah baca, kamu akan menyimpulkan hal yang sama. Kitabmu itu jiplak Bible. Itu baru satu contoh. Belum saya kasih contoh-contoh yang lain, Bang. Banyak saya kasih contoh, Bang. Gitu loh. Nah, seperti tadi tuh poinnya. Di dalam Bible jelas tuh. Ketika Abraham ingin mengayunkan pisaunya, berserulah malaikat Tuhan supaya itu tidak terjadi. Jangan. Cukup ujiannya sampai di sini. Lalu Abraham menoleh dia menoleh ke belakang. Ada seekor domba yang tanduknya itu tersangkut pada belukar. Mungkin tersenyumlah Abraham, kita bayangkan ya. Tersenyumlah, wah inilah yang akan kupersembahkan. Jelas cerita dalam Bible. Nah Quran datang 700 tahun kemudian pengen niru-niru, pengen ditiru-tiru.
Tapi dibilang sama Quran, lalu kami ganti dengan sembelihan besar. Orang Islam bingung. Yang diganti dengan sembelihan besar siapa? Anaknya Abraham. Anaknya Abraham berubah jadi binatang besar gitu. Makanya nggak bisa dipahami, Bang. Makanya Quran tuh bukan mau menjelaskan, Bang, mau bingungin orang. Coba Abang jujur lah, jujur. Al-Quran datang itu bukan mau menjelaskan, malah bikin orang Islam bingung. Itu baru satu contoh, Bang, belum contoh-contoh yang lain. Oke lah, itu hal-hal kecil. Yang paling vital kan misalnya tentang penyaliban. Orang Kristen kan percaya kan, Bang, bahwa Yesus kami itu disalibkan. Quran datang 700 tahun kemudian datang Quran. Bukan dari tempat kejadian, jauh dari lokasi kejadian, peristiwanya, tanggal kejadiannya pun jauh, datang Quran. Yang disalibkan bukan Yesus. Lalu siapa? Yang diserupakan. Coba, Abang bingung nggak? Siapa, Bang, yang diserupakan? Siapa yang diserupakan, Bang? Tambah bingung, Bang. Aku tak hidup zaman tu bang, tak apalah. Iya, saya tahu Anda nggak hidup zaman itu, Bang. Saya juga nggak hidup zaman itu. Cuman secara logika, Quran datang bilang yang disalibkan bukan Yesus. Terus siapa? Pokoknya bukan. Ini apa, Bang? Masa Al-Quran mau menjelaskan, bukannya dia lebih jelas, malah lebih membuat orang menjadi bingung. Orang Islam sendiri aja bingung. Satu bilang Yudas, satu bilang siapa lagi, Simon Iskariot. Semuanya bukan dari Quran. Semuanya dari ngarang bebas. Coba Abang setuju nggak bahwasanya orang-orang mencari Isa, ingin menyalibkan Isa? Okey. Kemudian orang-orang menyalibkan Isa yang palsu. Okey. Betul nggak? Tak tahu bang. Abang cerita lah. Tak tahu lah, pantas lah masih. Tak, saya hanya dengar cerita kan, baca buku tu, baca Bible kan cerita, kita pun tak alami kan, sekadar cerita kan. Iya, makanya gini loh Bang, kita ini hanya bisa diskusi dalam ranah-ranah yang akademis. Kita nggak bisa berbicara dogma, Bang. Kalau kita debat dogma, kita debat kusir. Makanya kita bicara dalam ranah-ranah yang akademis. Gitu loh. Seandainya Quran seperti slogannya menjelaskan, ingin menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, harusnya Quran tuh lebih jelas pasti. Betul nggak? Tapi kenapa Quran nggak lebih jelas daripada kitab yang dijelaskan? Kalau dalam Bible jelas bagaimana peristiwa Yesus, ya kan? Datang begini, terus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Ada itu rinciannya jelas sekali. Datang Quran bilang yang orang yang disarik juga bang kan. Yesus. Lalu siapa? Pokoknya bukan. Gitu Bang. Seperti itu Bang ya. Jadi saya berharap ya Anda tadi sudah jujur lah. Anda mengatakan bahwa yang di Bible itu lebih jelas. Seperti itu. Itu baru satu Bang. Mau saya kasih contoh-contoh yang lain? Terserah bang, no problem. Oke, kita kasih lagi. Kita kasih contoh lagi. Saya teman-teman pernah menyusun satu buku yang isinya itu apa-apa yang dijiplak Quran dari Bible. Itu buku itu sempat booming dulu ya. Tapi banyak yang kejang-kejang ketika itu. Nih, saya bukakan ya, misalnya dalam Quran, di dalam surat Yusuf ya Bang ya. Nih, bentar. Sebentar ya. Sebentar ya, sabar ya. Kita tunjukkan. Sebentar. Nih, kita tunjukkan bagaimana Quran lagi melakukan plagiatisme terhadap Bible, tapi ngawur lagi nih. Saya tunjukkan lagi. Kita bahas-bahas hal-hal yang akademis gini, Bang. Jadi nggak menimbulkan debat kusir. Oke, ini Bang ya. Ini Quran surat Yusuf ayat 43. Oke, nih. Raja berkata,
Ya, ini dia berkata kepada Yusuf nih, kepada orang yang terkemuka dari kaumnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Oke? Dan 7 bulir yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Perhatikan nih. 7 bulir yang hijau, ya, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpi itu, jika kamu dapat dapat menabirkan mimpi. Abang pernah baca ayat ini? Tak pernah, Bang. Tak pernah. Ini makanya saya bilang, inilah orang Islam. Tapi kalau dibaca ini ya, wa qilal malaiku inni, dapat amal pahala. Itu Bang yang dilakukan orang Islam gitu, artinya kagak tahu yang penting dapat pahala. Bang, tahu nggak Bang ini? Tahu nggak ini itu dijiplak dari Bible, tahu? Tak tahu, saya semua tak tahu, Bang. Baik, kita bantu lagi dia. Baik, sabar ya Bang ya. Sabar. Saya bukakan Bible saya Bang ya. Nih. Jadi kita akan membaca mengenai peristiwa mimpi Firaun ya. Mimpi Firaun. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Nih Bang, saya tunjukkan bagaimana Firaun bermimpi, lalu dia bercerita kepada Yusuf, ya. Nih Bang, itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-41 nih Bang ya. Nih. Oke nih, Kejadian pasal yang ke-41. Jadi Firaun bermimpi, nih ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak 7 nih, tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 ekor. Tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Nah, bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Nih, pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nanti, ini panjang, kemudian kita baca ke pasal yang berikutnya ya. Nah, saya tunjukkan bahwa Quran Anda itu menjiplak dari sini loh. Ya. Nih. Oke, kita sebentar. Nah ya, kita tampilkan pasal yang berikutnya. Kita ke Kejadian pasal yang ke-41 ya. Nah, sebentar. Aduh. Sabar ya Bang ya, sabar Bang, sabar. Nih, kita pas ke Kejadian pasal yang 42. Nih, pasal 42. Nih, bagaimana di situ Yusuf akhirnya mengartikan mimpinya itu. Ya. Nah, di mana nih? Lihat ya nih. Di sini Yusuf itu bertemu atau menghadap kepada Firaun. Dia menjelaskan. Nah, saya balik saja kamera saya, Bang ya. Nih. Nah, ketika Yusuf menghadap Firaun, dia artikan mimpi itu. Dia bilang begini, "Ya Tuanku,
dua mimpi tuanku itu sama artinya. Sampai 2 kali mimpi itu terulang, itu sebenarnya sudah ketetapan dari Tuhan, kata Yusuf. Ya, jadi arti mimpi tuanku itu begini, saya ceritakan saja. 7 ekor lembu yang gemuk itu dan 7 bulir gandum yang bernas dan baik itu, yang berisi itu artinya sama. Artinya akan datang 7 tahun masa kelimpahan di seluruh negeri Mesir ini. Nah, sedangkan 7 ekor lembu yang kurus kering kerontang tadi dengan 7 bulir gandum yang kurus tadi, itu artinya juga sama. Akan datang masa 7 tahun kelaparan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya kelaparan itu, seperti mimpi tuanku tadi, ketika lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk, tidak kelihatan bekasnya. Tetap kurus lembu itu, walaupun dia habis memakan lembu yang gemuk tadi. Nggak berubah bangunnya, tetap kurus. Nah, artinya kelaparan itu akan meluluh lantahkan ya masa kelimpahan yang 7 tahun sebelumnya tadi, sehingga tidak nampak bekas-bekasnya bahwa dulu pernah ada 7 tahun kelimpahan. Itu diterangkan ketika Firaun mendengar arti dari mimpi itu. Luar biasa Firaun terkagum-kagum dengan Yusuf ini. Siapa orang ini katanya? Tidak ada orang yang memiliki kecerdasan seperti ini. Nah, lalu Firaun meminta saran kepada Yusuf agar apa yang dilakukan di seluruh tanah Mesir, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu muncul Quran nih. Muncul Quran. Ya, kitab yang katanya menjelaskan segala sesuatu. Nah, muncul Quran bilang begini, perhatikan nih. Perhatikan, Bang. Lihat, saya balik kamera saya. Saya balik kamera saya, lihat ini. Perhatikan. Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Oke, sampai di sini kita paham lah ya. Nah ini Bang, perhatikan ini. Dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Ini apa maksudnya? Yusuf, saya bermimpi ada 7 ekor yang hijau, 7 ekor yang... Apa maksudnya ini Bang? Tak tahu lah bang. Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Nggak tahu, tanya saya. Gimana Bang? Coba saya tanya sama Bang, lebih jelas Quran apa lebih jelas Bible Bang? Nah, jelas. Oh lah, Bible jelas, Quran jelas. Oh, Quran jelas dari mana? Bang, wahai Yusuf, saya bermimpi 7 ekor yang kering, 7 ekor yang hijau. Apa 7 ekor yang hijau, 7 ekor yang kering? Sebenarnya Bang, kalau kita cek ini bahasa Arabnya, ini nggak ada bulir gandumnya, itu nggak ada. Nih, kalau dicek bahasa Arabnya, sesungguhnya aku bermimpi 7 ekor yang hijau, 7 ekor yang kering. Itu nggak ada di situ bulir gandum, itu nggak ada. Itu tambahannya penerjemahan. Wahai Yusuf, saya bermimpi 7 ekor yang hijau, 7 ekor yang kering. Yang ada Yusufnya pusing Bang. Jadi gitu Bang, saya ingin menyampaikan begini. Seandainya, nih saya ganti lagi background saya ya. Saya ganti lagi background saya. Nih Bang. Bang, kalau kamu Bang membaca Bible dan Al-Quran sampai tamat, kamu akan simpulkan kalau Quran itu menjiplak Bible dengan keliru. Kamu akan berkeras hati membantah ini karena kamu memang nggak pernah baca. Masalahnya kamu nggak pernah baca sampai tamat sehingga kamu nggak menyimpulkan itu. Seandainya kamu membaca sampai tamat, pegang omongan saya, kamu akan menyimpulkan hal yang sama. Jadi saya berharap ya kepada Anda, sekali seumur hidup setidak-tidaknya bacalah Bible sampai selesai dan bacalah Al-Quran sampai selesai. Karena kedua buku itu sangat menarik untuk dibaca. Tapi hati-hati, kamu akan menyimpulkan kesimpulan yang sama dengan saya dan para akademisi-akademisi lainnya. Bahwa kitabmu itu jiplakan dari Bible. Tapi jiplaknya buru-buru dan asal jadi. Itu Bang. Bang, fungsi kitab Bible Quran ni fungsi dia apa bang Gimana? Fungsi kitab suci ni, Bible, Quran, Veda, Smriti,
Apalah kita suci semua agama ni, fungsi dia apa bang? Fungsi Ya, kita, banyak kita lah, suci Bang. agama. Kalau dalam Bible itu menunjukkan sejarah umat manusia, bagaimana, apa tujuannya, dan bagaimana nanti akhirnya, bagaimana manusia hidup. Gitu Bang. Tapi intinya Bang gini, kalau kita bahas itu kan nanti jatuh-jatuhnya kita bahas dogma. Saya nggak mau bahas-bahas dogma Bang, nanti debat kusir. Saya hanya menunjukkan Bang, bahwa kitab yang kalian gadang-gadang dari Tuhan, turun dari langit, ternyata isinya jiplak dari Bible. Tapi kamu tiada mengetahuinya. Begitu. Itu Bang ya. Satu lagi bang, jadi saya setuju pandangan abang tadi. Pada abang ke Bible lebih jelas, terbaik. Kemudian yang kedua, saya selalu dengar abang sebut tentang hadis yang apa? Yang tentang kalau berzina mencuri, sekalipun berzina mencuri masuk syurga kalau tak mensyirikkan, kan? Betul bang? Betul, itu kan ada hadisnya. Jadi contoh Barang bang, siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, maka dia itu masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, asal tidak menyekutukan Allah masuk surga? Iya, masuk surga, kata Muhammad. Yang penting tidak mensyirikkan Allah. oh, okay. Contoh bang, kalau kita jumpa kawan kita penzina, kita cakap kadang kau ni ahli neraka, kau masuk neraka, matilah kau. Kita cakap macam tu ke bang? Kalau kawan teman saya lah penzina, pencuri. Kalau gitu, berhubung hadisnya begitu, lanjut bro, lanjut mencuri bro. Yang penting jangan menyekutukan Allah. Yang penting nyembah Allah. Berzina, mencuri, masuk surga. Kan gitu bang. Yang penting begini bang. Yang penting nyembah Allah bang. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting nyembah Allah gitu. Jadi bagi tahu dekat dia, kalau contoh saya punya teman pencuri dan penzina, ayo kamu teruskan mencuri tapi jangan mensyirikkan Allah, begitu? Iya. Oh. Lanjut bro, lanjut berzina, lanjut mencuri. Yang penting yang disembah cuman Allah doang. Oh, macam tu. Seperti itu. Okay. Makanya begini bang, makanya orang Islam tuh tidak tahu esensi penyembahan. Tidak mengerti esensi penyembahan, tidak mengerti makna dari ehad, nggak mengerti. Kalau dalam iman kami, ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, artinya Yesus itu berdaulat atas diri dia. Kalau Yesus berdaulat atas diri seseorang itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Makanya kalau seseorang berzina, seseorang mencuri, Yesus belum berdaulat atas diri dia. Yesus tidak berdaulat atas dirinya. Masa Yesus berdaulat atas diri seseorang tapi orang tersebut tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus? Enggak begitu. Kalau kalian nyembah Allah di detik yang sama berzina. Karena kalian kan nggak mengerti esensi penyembahan. Kalau kami esensi penyembahan itu bagaimana Yesus menjadi raja di hati kami. Dia bertahta, dia pegang kendali. Kalau Yesus pegang kendali, bagaimana mungkin orang berzina? Bagaimana mungkin orang mencuri? Tapi Makanya kata Yesus, barang siapa mengasihi aku, barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu bukti. Ya, implementasi apa? Pengejawantahan bahwa Yesus berkuasa atas diri seseorang. Ketika Roh Kudus berkuasa atas diri seseorang, atau Yesus berkuasa atas diri seseorang, atau Bapa di surga berkuasa atas diri seseorang, orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Makanya seseorang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, mustahil dia berzina, mustahil dia mencuri. Itu bang, dalam Kristenan, dalam kekristenan. Makanya orang Kristen mengerti apa itu esensi penyembahan. Bang, satu soalan. Kalau kalian mana mengerti, yang penting nyembah Allah, berzina jalan terus. Gitu. Contoh apa? Ada tak orang Hindu berzina bang? Bang, jangankan orang Hindu bang, orang yang ngaku-ngaku Kristen banyak. Iya. Jadi bukan makanya pada saya agama, bilang, kan? makanya saya bilang bang, apa sih kekristenan itu bang? Kekristenan itu berbicara bagaimana Yesus menciptakan manusia baru.
Yesus itu dia menciptakan manusia baru. Caranya bagaimana? Caranya orang itu mematikan tubuh yang lamanya. Jadi orang Kristen itu ada istilah baptis, Bang. Baptis dimasukkan ke dalam air. Itu artinya mati orang itu. Mati tubuh lamanya terhadap dosa. Keinginannya terhadap dosa itu mati. Kemudian dia keluar dari air itu, artinya dia bangkit dengan hidup yang baru. Lahir baru. Ketika dia lahir baru, dia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Makanya disitulah yang dimaksud kita menjadi ciptaan baru dalam Yesus itu. Gitu, Bang. Jadi kalau pada saya Bang Edi betul lah. Maksudnya kalau pada Bang Edi sedih, menjadikan sesuatu itu merajai hati kita kan. Kalau Kristen Yesus. Iya, membuat Yesus itu menjadi raja di hatinya, bertahta, berkuasa. Kalau Hindu Dewa Brahmanya kan. Kalau Islam Muhammad. Islam Muhammad ke Allah ke terserah kan. Ketika Muhammad menjadi raja di dalam hatimu, ketika Muhammad mengendalikan hidupmu, apa dampaknya? Abang tahu dampaknya? Mau lanjut, Bang? Dampaknya Anda pergi ke Arab, Bang, nyiumin batu. Kenapa saya tidak berangkat ke Arab, menciumi sebongkah batu di sana? Karena Muhammad tidak bertahta di hati saya. Muhammad tidak punya tempat di hati saya. Seandainya Muhammad bertahta di hati saya berangkat ke Arab, Bang, nyiumin batu. Tapi kalian tidak paham bahasa-bahasa saya begini. Ini bahasa-bahasa yang dalam. Coba kalian renungkan perkataan saya itu. Orang berangkat ke Arab nyium batu di sana karena Muhammad telah menguasai diri orang itu. Gitu loh, Bang. Makanya Islam itu berbicara bagaimana Muhammad duduk di kerajaan dalam hatimu. Dia memerintah, dia pegang tongkat kendali. Kristen sebaliknya berbicara bagaimana Yesus memegang kendali atas hidup seseorang. Makanya kalau Yesus bertahta di dalam hati seseorang, orang nggak berangkat nyium batu ke Arab, nggak berangkat. Itu, Bang. Tapi apa yang dilakukan kalau Yesus bertahta di hati seseorang? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Beda. Kalau Muhammad yang bertahta, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Itu kalau Muhammad. Sampai mereka bayar jizyah itu. Bang, omongan saya ini memang keras dan sakit memang. Tapi benar yang saya bilang itu, Bang. Abang tahu nggak berapa banyak orang Islam yang membawa tas ransel yang berisi bom, kemudian dia meledakkan diri? Anda tahu berapa banyak orang Islam seperti itu? Saya tak kira, abang kira ke? Saya tak Iya, tahu. banyak orang. Kenapa mereka bisa seperti itu, coba, Bang? Saya tanya. Entah, tanya dia orang kan. Iya, karena Muhammad berkuasa atas diri dia. Oh. Perangilah orang-orang. Bahkan dalam hadis itu aku datang untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat itu. Nah, tapi di dalam agama Islam asal ucap syahadat itu masuk surga, Bang. Kan cuma ucap doang. Barang siapa berkata. Benar Bang ucap? Iya. Jadi cuma ucapan doang. Mau berzina mencuri jalan terus bukan masuk surga. Yang penting ucapannya. Itu, Bang. Tapi hadis itu disebut antasyhada kan, bukan antakula. Hadis itu jelas menekankan perkataan, Bang. Perkataan asal terucap dari mulut. Nih, Bang ya, saya tunjukkan ya, Bang ya. Nih, saya tunjukkan. Nih ya. Ini kita putar-putar lagi, teman-teman ya. Jadi mau gimana ya? Nih. Kita putar-putar lagi, walaupun ya akhirnya seperti ini ya. Ini, Bang ya. Nih, ini perkataan, Bang. Lihat ya, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nah,
Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Makanya di dalam agama Islam, Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ngucapin itu. Setelah ngucapin itu masuk surga, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun hidupnya sama. Sebelum dia mengucapkan itu, sebelum dia ucapkan syahadat itu, dia pezina, dia mencuri. Setelah dia ucapkan itu, walaupun hidupnya nggak berubah, tetap berzina, mencuri, masuk surga, Bang. Karena poinnya adalah hanya mengucapkan itu. Indahnya agama Islam. Itu, Bang. Tapi beda, Bang, dengan ajaran Kristen. Beda dengan ajaran Kristen. Bahkan Yesus mengecam, pada hari-hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, tetapi apa Yesus katakan? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena bagi Yesus bukan ucapan-ucapan begitu, tetapi tindakan. Di dalam Bible jelas, kamu berkata kamu beriman, tetapi jika iman itu tidak ditunjukkan dengan perbuatan, pada hakikatnya hanya mati. Karena iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Gitu, Bang. Ya, saya rasa semua agama pun marah, Bang, kalau cakap tapi tak buat. Dalam Quran kan ada. Itu agama Islam. Man qala, siapa yang berucap, qala itu maksudnya berucap, mengeluarkan kata-kata. Siapa yang berkata, man qala la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Nggak ada hidup baru, nggak ada. Tetap sama hidupnya, berzina, mencuri, tetap sama. Beda dengan kekristenan. Yesus menciptakan manusia baru. Dia buat manusia baru itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mematikan kehidupan lamanya. Mematikan hawa nafsunya, keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Lalu hidup baru. Ya, hidup baru dengan cara apa? Dengan cara hidup kudus tidak bercela. Seperti itu. Beda, Bang. Ajaran Islam dan ajaran Kristen. Nah, cuman kalau bicara gini kan nanti kita agak sedikit dogmatis kita bicaranya. Makanya saya bicara yang tadi ini, Bang. Saya pendekatan-pendekatan yang ilmiah tadi. Saya tunjukkan nih. Ini loh naskah-naskah Qur'anmu. Ini Qur'anmu ini nyeritain yang udah ada di Bible ini. Abang tadi sudah mengiyakan lebih jelas dalam Bible. Itu baru contoh-contoh, Bang. Masih banyak sekali, Bang, saya contoh-contoh, Bang. Begitu. Jadi saya undang Anda, mari, Bang, ya, menerima Yesus sebagai junjungan Anda, sebagai suri tauladan Anda, sebagai sosok yang Anda harus ikuti, panuti. Lepas terima Yesus tu apa? Jadi kena buat apa? Lepas terima Yesus tu kena buat apa pula? Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Jangan melakukan apa yang Muhammad perintahkan. Beda, Bang. Yesus nyuruh apa? Apa yang Yesus perintahkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan gini-gini, Bang. Apa gini-gini tuh biar ngapa, Bang? Biar ngapa? Coba, kalau gini apa gunanya bagi orang lain? Oh, jadi kalau ikut Yesus kena kasihi orang. Iya. Bang? Bagaimana Anda itu ya melakukan hal-hal yang bagi orang lain itu ya bermanfaat. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Coba itu kalau Anda jadi pengikut Yesus. Kalau Yesus menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Nah, kalau Anda semua jadi pengikut Muhammad jadi Tuhanmu, apa yang Anda lakukan? Ambil air. Ambil air kan? Sedot 3 kali. Betul nggak? Betul nggak? Betul-betul. Abang sebut tadi, kalau jadi pengikut Yesus kena kasih sayang. Hindu pun aja kasih sayang. Buddha pun kasih sayang. Abang belajar. Abang sudah belajar. Abang belajar agama Hindu. Belajar. Tahu lah sikit-sikit kan. Kalau nggak tahu, kalau nggak belajar jangan ngomong, Bang.
Kalau Anda tidak belajar, jangan ngomong. Jangan melebihi sesuatu yang Anda tidak ketahui. Lebih baik kita diam kalau kita tidak tahu. Itu. Tak ada ke bang agama yang ajar buat jahat tu saya nak tahu juga tu kan. Mau saya tunjukkan. Wah, ini teman-teman, ini berat sekali nih teman-teman ya. Tidak ada katanya ajaran agama. Oke, baik. Nih. Saya tunjukkan Bang ya. Nih, saya tunjukkan nih. Bagaimana perkataan Muhammad dalam sebuah hadis. Oke Bang ya. Nih. Saya tunjukkan nih. Saya tampilkan di layar. Nih. Enggak ada katanya yang berbuat jahat. Sudah. Oke. Kelihatan Bang ya. Ini dia apa Bang? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga aku mereka diperintahkan tidak ada oleh Allah untuk memerangi manusia. Sampai apa Bang? Mereka mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka. Kalau nggak melakukan itu, harta dan darahnya tidak terpelihara dari Muhammad. Contoh nih, misalnya saya orang yang tidak mau menuhankan Allah, ya kan? Tidak mau mendirikan sholat. Harta saya tidak terpelihara, darah saya di Indonesia ada dari seorang Muhammad. Orang muslim yang diambil artinya Bang. Gimana? Di Indonesia ada ke orang non muslim yang diambil hartanya oleh pemerintah Islam? Karena mereka tidak berani menjalankan agama Islam. Mereka nggak berani menjalankan agama Islam, Bang. Atau mereka tahu bahwa ajaran itu nggak pantas dilakukan. Bang, sekarang saya tanya Bang. Abang di Malaysia. Di Malaysia Bang. Kalau mencuri apa hukumnya Bang? Mencuri, tengok kes Bang. Iya, kesnya dia mencuri lah. Taruhlah dia curi apa, misalnya apel atau apa, atau sepeda motor misalnya. Tahu sepeda bicycle, tahu ya kan? Basikal tahu. Basikal, oke. Ketika dia mencuri itu Bang, menurut hukum Islam apa hukumannya? Kalau ikut hukum Islam kalau hukum Islam tu ada yang dipanggil kisos, ada yang dipanggil takzir Bang kan? Enggak, menurut Al-Quran kalau mencuri apa yang harus dilakukan? Dalam Quran tu ada dua kan, kisos dan juga takzir. Mencuri Bang, mencuri. Dalam Quran disebut wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri bahasa Melayu sajalah Bang. Coba, apa hukumnya bagi pencuri? Saya baca terjemahannya sekali, jangan risau. Apa hukumnya? Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka dipotongilah tangan mereka berdua. Potong tangan Bang. Menurut hukum Allah, mencuri dipotong tangannya, betul? Taurat pun sama Bang kan? Nggak ada potong tangan. Nggak ada mencuri dipotong tangannya. Ada aja. Di dalam Bible nggak seperti itu. Sebentar. Kalau orang mencuri itu hukumnya mengembalikan dan didenda, membayarnya berapa kali lipat itu. Betul. Itu dalam hukum Taurat. Misalnya kita mencuri punya orang, itu hukumnya disuruh mengembalikan barang itu dan didendanya, dibayarnya mengganti berkali lipatnya. Itu hukumnya. Nah gini, di dalam agama Islam kalau mencuri kan suruh potong tangannya. Anda di Malaysia kan? Ya kan? Iya. Di Malaysia kalau orang mencuri sepeda motor, mencuri bicycle, diapakan? Dipotong tangan atau dimasuk penjara? Dimasuk penjara. Masuk penjara. Sekarang saya tanya, ya, untuk menaruh seseorang behind bars itu, menaruh orang dalam penjara itu hukumnya Allah atau hukum kafir? Itu takzir Bang. Kamu pernah istilah takzir? Pernah belajar? Pernah dengar istilah takzir? Bang, saya tanya dulu. Hukum kalau orang mencuri dimasukkan ke ruang tahanan, dimasukkan ke jeruji besi, itu hukum kafir atau hukum Allah?
Hukum Allah. Hukum Allah. Di mana bang? Di mana? Di Quran mana? Kalau mencuri itu dimasukkan tahanan, di Quran mana? Itu dah bang. Kalau saya nak belajar agama Kristian, ada disiplinnya tu bang. Udahlah bang, makanya saya bilang sebenarnya orang Islam itu tahu bahwa ajaran Qurannya itu nggak benar, makanya nggak dilaksanakan. Nggak dilaksanakan. Kalau menurut hukum Al-Quran, mencuri itu dipotong tangannya, itu hukumnya. Bukan dimasukkan ke penjara. Tapi karena orang Islam tahu bahwa ajaran Qur'annya itu menurut mereka tidak pantas dilaksanakan, akhirnya tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan hukum kafir. Gitu. Sedangkan menurut Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, apa hukumnya bagi mereka? Lanjut bang. Tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu zalim, kafir, fasik dalam Maidah. Saya tahu. Oke. Ketika Anda memutuskan seorang pencuri ditahan, dimasukkan jeruji besi, berarti Anda memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Anda mau memutuskan perkara berdasarkan hukum jahiliyah, hukum buatan orang kafir, buatan penjajah. Dan Anda lebih suka terhadap hukum yang diturunkan oleh orang kafir itu. Oh, gimana? Halal darahmu, halal darahmu. Saya ngomong yang bener, Abdul. Lu ngomong yang bener kok saya dimarahin. Makanya saya bilang, Bang, kitab Anda itu, Bang, cuma jadi pajangan doang. Nggak bisa dilaksanakan. Makanya banyak, Bang, sekarang golongan-golongan, Bang, ekstremis-ekstremis Islam itu. Mereka ingin memaksakan didirikannya syariat itu. Tapi sayang, Bang, contoh-contohnya udah ada. Contoh-contohnya adalah negara-negara Timur Tengah. Syria, ya kan? Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, bubar semua. Bubar semua itu. Ketika syariat Islam ingin ditegakkan, disitulah kehancuran terjadi. Nggak ada, Bang, nggak ada satu negara yang menerapkan syariat Islam di detik yang sama negara itu maju, nggak ada. Bahkan di zaman Muhammad, Anda percaya nggak kata Muhammad bahwa generasi terbaik umat Muslim itu adalah generasi para sahabat? Tahu? Lanjut. Muhammad saja yang bilang umat Muslim yang terbaik itu generasinya para sahabat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ada kemakmuran? Oh, kemakmuran dari Allah. Di zaman para sahabat yang terjadi, mereka bertikai. Terjadi perang Siffin, konflik antara Ali dan Muawiyah, ribuan korban Muslim tewas. Terjadi konflik antara istrinya Muhammad, Aisyah, dengan menantunya Muhammad sendiri, namanya Ali bin Abu Thalib. Mereka berperang dalam perang Jamal. Terjadi lagi perang Karbala. Perang terus, Bang, bertumpah, berlumuran darah, Bang. Itulah generasi Islam terbaik. Ketika saya ngomong fakta begini, kalian emosi, marah. Yang saya bilang tuh fakta. Setelah Muhammad meninggal, para sahabat tuh terlibat konflik berdarah. Betul nggak yang saya bilang, Bang? Bukan sahabat je, kita pun sama bang. Konflik agama tu agama ini. Ya, makanya saya Agama tu bilang, tak betul, Bang, agama omongan tak Muhammad itu, baru para sahabat generasi terbaik itu sulit dipercaya, Bang. Al-Quran mengatakan, Bang, nih, saya tunjuk ayatnya, Bang, ya. Nih, ini ayat ini, kalau Anda resap-resapi dengan dalam, Anda pasti akan meninggalkan agama Islam. Nih, ini, Bang, ya. Saya bukakan nih. Saya bukakan. Kalau Anda percaya dengan ayat ini, kalau Anda membaca ayat ini, dan Anda menggunakan akal Anda, pasti Anda meninggalkan agama Islam. Nih, saya tunjuk nih. Saya tunjuk ya. Nih. Perhatikan nih, Bang, ya. Aduh. Perhatikan. Perhatikan, Bang. Lihat.
Muhammad itu ada nih surat Al-Fat ya, surat Al-Fat nomor 29. Nih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia keras. Perhatikan Bang. Keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Apakah ini bisa kita percaya Bang? Bahwa orang-orang yang bersama Muhammad itu berkasih sayang sama mereka? Faktanya terjadi apa? Mereka bertikai. Mereka adu pedang Bang. Bagaimana Anda percaya orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka, tapi di detik yang sama ternyata mereka saling baku tikam, baku bunuh di dalam perang Jamal dan perang Siffin, di dalam perang Karbala. Mereka baku hantam. Itukah generasi Islam terbaik? Menurut hadis saya tunjukkan, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi itu adalah generasi para sahabat. Makanya Bang, makin saya pelajari agama Islam Bang, makin sakit kepala saya Bang. Ada pernah menemukan nggak dalam sebuah hadis seperti itu? Sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya generasi adalah generasi para sahabat. Pernah? Ya, khairukum qarni, ya bunyi Arabnya. Sebaik-baik generasi adalah kurunku, kemudian selepasku, dan kemudian selepas daripadaku. Sebaik-baiknya manusia, maksudnya umat Islam, itu adalah umat yang hidup sejaman dengan Muhammad. Ternyata umat yang hidup sejaman dengan Muhammad itu saling baku adu pedang. Itulah generasi terbaik. Aduh. Oke, gitu Bang ya. Bere, terima kasih Bang. Oke, selamat merenungkan kembali Bang. Saya mengundang Anda supaya Anda datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Turun dulu Bang. Saya turun dulu ya. Oke, Abang silakan Bang. turun. Selamat malam. Selamat malam. Kalau Anda renung-renungkan perkataan saya itu teman-teman ya, kalau Anda renung-renungkan, Anda pasti akan mengiyakan kok omongan saya itu. Iya. Kurang bagaimana lagi teman-teman. Oke, kita lanjut kembali ya teman-teman. Sebelum kita lanjut kembali ya teman-teman, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport, yang suka dengan channel saya ini, wah keren Bang channelmu, teman-teman bisa support ya, support pendirian Rumah Apologet. Oh minum dulu, ya haus teman-teman, capek. Kepada teman-teman yang ingin mensupport saya, mensupport Edis TV, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Nah, ketika teman-teman mampir ke profil saya, teman-teman nanti akan melihat ada link kolektor di situ. Ya, di profil saya ini. Mampir saja ke profil, lihat di profil saya, nanti ada link kolektor, teman-teman bisa kolektor di situ. Ada link YouTube-nya, klik saja link YouTube-nya. Ya, teman-teman ya, silakan teman-teman bisa support atau berkolektor di link tersebut ya. Ada di coba teman-teman kalau ada kolom komentar biar saya pin lagi. Biar saya pinkan. Silakan teman-teman kalau ada teman-teman mau atau di kolom komentar tuh banyak kejang. Lihat tuh penontonnya pada kejang. Kenapa kalian kok kejang-kejang begitu? Ketika yang saya katakan benar kok kalian kejang suruh. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan itu ya teman-teman ya, silakan teman-teman bisa support lewat situ.